Masih dalam penelusuran sejarah Kesultanan Cirebon, pada video ini saya akan memfokuskan bagaimana strategi kepemimpinan Pangeran Cakrabuana. Saat ini saya berada di perkampungan nelayan pada masa awal Kesultanan Cirebon yang terletak di daerah pesisir dan kini menjadi bagian dari kota Cirebon modern, khususnya di sekitar Muara Jati, serta kawasan yang dahulu dikenal sebagai Tegal Alang-Alang. Strategi Pangeran Cakrabuana dalam memimpin kerajaan Cirebon adalah dengan pengembangan sektor maritim dan perdagangan, pembangunan kota sebagai pusat administrasi dan pelabuhan, serta penyebaran Islam. Cirebon menjadi pelabuhan penting karena lokasinya yang strategis di pesisir utara Jawa, menjadikannya titik transit bagi pedagang dari berbagai penjuru. Pelabuhan ini terlihat para saudagar asing dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan Malaka saling berbaur, bernegosiasi harga, dan mencatat transaksi, dan ada juga yang saling menukar barang. Pangeran Cakrabuana juga berperan dalam penyebaran Islam di wilayahnya, yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, seperti Sunan Gunung Jati yang juga merupakan salah satu dari 9 wali. Caruban Larang terus berkembang, dan pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di sebuah pasar yang letaknya tidak jauh dari Keraton Kesultanan Cirebon. Pangeran Cakrabuana menempatkan pasar di dekat pusat pemerintahan di sekitar keraton. Tujuannya jelas, memudahkan pengawasan perdagangan, memastikan keamanan pasar, sekaligus memusatkan ekonomi dengan administrasi kerajaan. Beliau wafat sekitar pertengahan abad ke-15. Dikenang oleh masyarakat Cirebon sebagai pendiri awal dan tokoh besar yang berjasa membuka pintu perkembangan ekonomi serta islamisasi. Dari penelusuran sejarah ini, dapat disimpulkan bahwa Pangeran Cakrabuana bukan hanya pendiri wilayah Cirebon, tetapi juga arsitek awal kebangkitan kota ini sebagai pusat perdagangan, budaya, dan keagamaan di pesisir Jawa. Perannya mempertemukan nilai Sunda, Islam, dan budaya pelabuhan menjadikan Cirebon sebuah wilayah yang terbuka, dinamis, serta berpengaruh besar bagi perkembangan Islam di Tatar Sunda. Jejak kepemimpinan dan kebijakan